Eh, kita lanjutkan materi hari ini. Kita akan bahas tentang overloading sama overreading. Nanti kita gabung dengan abstrak kelas. Saya kasih gambaran selintas dulu. Overload itu berarti pemanggilan kembali metode yang ada di kelas induk itu secara singkatnya. Overload itu modifikasi, overread itu pembacaan ulang. Sumpah nggak kebalik ya. Overloading disebut sebagai overloading, yaitu melakukan penambahan atau proses modifikasi sistem logik yang ada di dalam metode kelas induk oleh kelas anak, atau proses modifikasi yang dilakukan oleh kelas anak terhadap kelas induk. Dalam hal ini adalah metodenya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita membuat sebuah metode baru dengan nama yang sama dengan metode yang ada di kelas induk. Kemudian di sana ternyata prosesnya adalah menumpuk atau menimpuk. Proses yang lama hilang digantikan dengan proses yang baru. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah ada yang menyinggung overloading ini secara tidak sengaja ya. Untuk soal jawaban dari praktikum kemarin. Overloading ini erat kaitannya dengan pewarisan, karena yang dipanggil adalah kelas induk, pasti di sana menerapkan proses pewarisan. Dan modifikasi itu terjadi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, saya kasih contoh kalau misalkan di kelas induk ada hitung nilai, tetapi di kelas induk sebenarnya hanya untuk menghitung panjang dan lebar. Kemudian di kelas anak kita tambahkan modifikasi, yaitu dari proses hitung yang ada di kelas induk, kita modifikasi dari yang tadinya hanya panjang sama lebar, sekarang kita modifikasi, kita kalikan lagi dengan tinggi. Sehingga metode hitung yang ada di kelas induk hasilnya adalah luas, sedangkan hitung yang ada di kelas anak hasilnya adalah volume. Itu implementasinya. Di dalam bahasa pemrograman PHP, overloading ini menyatu dengan overreading. Beda dengan konsep object oriented dalam bahasa lain atau dalam hal ini Java, karena Java itu salah satu bahasa pemrograman atau mungkin satu-satunya bahasa pemrograman yang dapat secara sempurna menerapkan konsep object oriented programming. Kalau di dalam bahasa Java, overloading ini disebut modifikasi karena dia memiliki nama yang sama, benar-benar nama yang sama. Nama yang sama, kemudian mungkin hanya berbeda parameter. Nama yang sama dengan berbeda parameter itu disebut sebagai load yang berlebihan, yaitu dari kelas induk ke kelas anak. Tetapi di dalam PHP tidak bisa menerapkan itu, karena kalau kita menerapkan nama yang sama,
pasti di sana akan diharuskan memiliki parameter yang sama. Itulah bedanya overloading di PHP dan di Java. Kata kunci dalam proses overloading adalah menggunakan keyword parent. Meskipun keyword parent belum tentu dia disebut nanti sebagai overloading. Karena pada dasarnya keyword parent ini adalah sebuah metode yang dipergunakan untuk memanggil entah itu properti, entah itu metode yang ada di kelas induk. Pokoknya kalau kita definisikan parent, berarti dia memanggil kelas induk-induknya siapa. Penulisannya adalah parent, kemudian tanda titik dua kali, diikuti dengan nama metodenya. Keyword parent ini bersifat dinamis dan merujuk pada kelas induk. Dinamis artinya di belakang parent itu bebas mau berisi metode, mau berisi properti, metode yang berbeda, hasilnya akan berbeda-beda pula. Itulah yang disebut sebagai dinamis. Untuk referensi manualnya dalam bahasa PHP, di sana konsepnya mungkin akan sedikit berbeda karena di referensi PHP manualnya justru kalau kita bahas overloading, dia akan bahas yaitu semacam magic keyword, ya, magic keyword. Jadi untuk memanggil itu tidak secara konsepnya, tapi secara fungsinya. Artinya kita memanfaatkan beberapa keyword yang itu merupakan konsep dari overloading. Ya, beda dengan yang saya sampaikan tadi, memang kita melakukan modifikasi secara manual terhadap metodenya. Oke, mungkin nanti di akhir coba kita lihat ya, secara manual referensi PHP untuk overloading itu seperti apa. Kita sekarang aja deh, biar kelihatan konsepnya. Oke, kelihatan? Ini manual dari PHP-nya. Kalau kita mau bahas overloading. Di dalam overloading itu sebenarnya kalau melihat konsep dari manualnya ini yang merupakan sebuah fasilitas atau sarana untuk membuat sebuah properti dan metode itu secara dinamis, baik metodenya sudah ada maupun belum ada, baik properti itu sudah ada maupun belum ada. Entitas dinamis ini diproses melalui metode ajaib yang dapat dibuat seseorang di kelas untuk berbagai jenis tindakan. Metode overloading dipanggil saat berinteraksi dengan properti atau metode yang belum
dideklarasikan atau tidak terlihat dalam cakupan saat ini. Bahkan dikatakan ini melompati visibilitas, artinya yang sifatnya private pun bisa dipanggil atau dibuat. Tetapi untuk metode overloading ini harus didefinisikan sebagai publik. Nah, kalau di dalam manualnya PHP, di sini ada yang disebut sebagai call static. Di sini untuk menambahkan peringatan untuk agar ketika kita membuat sebuah metode overloading, di sana memastikan bahwa itu didefinisikan sebagai dan non-statis. Kemudian di dalam PHP versi berikutnya, versi sebelumnya, ini ada yang disebut sebagai iset atau unset. Di sini juga ada get. Nah, kalau saya secara pribadi, iset sama unset ini kita manfaatkan untuk menanyakan apakah sebuah variabel sudah didefinisikan atau belum. Kalau belum, dia akan secara otomatis membuatnya, variabel itu atau properti tersebut. Get digunakan untuk mengambil nilai. Ya. Memang PHP awalnya belum mendukung object oriented, ya, tapi semakin berkembangnya ditambahkanlah fungsi-fungsi object oriented sampai sekarang menerapkan framework. Kalau di dalam properti PHP di situ ada set, ada get, ada iset, ada unset. Masing-masing tidak mengharuskan propertinya atau variabelnya ada dulu, tapi bisa dilangsungkan. Misalkan di sini ada set, itu dijalankan saat menulis data ke properti yang tidak dapat diakses. Di sini dikatakan properti itu bersifat private. Itu bisa diakses dengan set. Nah, set ini posisinya bukan di dalam, bukan di luar dari kelas, tapi di dalam sebuah kelas. Di sana nanti dari sisi metodenya, karena underscore set ini merupakan metode, di sana metode yang dipergunakan untuk mengisi nilai dari variabel atau properti yang bersifat private. Kemudian ada get, ada iset, kemudian ada unset. Implementasinya seperti apa? Kemungkinan untuk set, get, iset ini nanti sambil jalan. Sementara kita coba dulu implementasi dari overloading itu seperti apa kalau di dalam pemrograman PHP di dalam metodenya. Sebentar. Oke, kita jadikan satu sama overriding ya, karena memang di PHP satu paket dengan overriding. Overriding. Overriding merupakan konsep di mana setiap bahasa pemrograman itu memiliki perbedaan di dalam implementasinya.
Ini kalau di bahasa Java ini pembuatan metode dengan nama yang sama tetapi berbeda parameter. Di dalam Java diperbolehkan seperti itu karena pasti akan dianggap beda. Tetapi di dalam PHP dia akan memunculkan pesan error karena dia mendefinisikan ulang nama dari metode induk, maka dia harus mengikuti aturannya. Artinya aturan itu harus memiliki parameter yang sama. Nah, sebenarnya overriding itu bertentangan, artinya sebenarnya tidak bisa diterapkan karena itu memaksa kelas anak agar memiliki nama yang sama dari kelas induk. Yang sebenarnya di dalam PHP sendiri ada konsep yang menjelaskan itu, yaitu setelah ini kita bahas, yaitu konsep dari kelas abstrak dan metode abstrak. Di dalam PHP, overriding berakibat penggantian proses yang ada pada metode kelas induk. Makanya di dalam PHP akhirnya overriding itu akan menjadi satu dengan overload, yaitu ketika kita memanggil atau membuat sebuah metode yang namanya sama dengan metode yang ada di kelas induk, tetapi di dalamnya kita memanggil ulang metode kelas induk ya dengan cara menggunakan keyword parent tadi. Kemudian kita melakukan modifikasi terhadap hasil dari proses yang ada di kelas induk. Ini ada contohnya, coba. Ini contoh ya. Ada sebuah kelas repository. Dia memiliki sebuah metode yaitu getLetPost. Nah, kemudian di sana ada sebuah variabel yang memiliki tipe array. Kalau melihat konteks penulisannya, ini hampir sama dengan penulisannya JSON. Di sana ada ID, ada titel, ada konten, masing-masing diisi dengan nilai yang berbeda. Jadi ada array 2 dimensi. Dimensi pertama untuk ID, untuk titel, untuk konten. Kemudian dimensi kedua untuk isinya. Kemudian di kelas induk ini memberikan nilai balik atau void berupa return post ya. Berarti nilainya akan di return. GetLetPost untuk mengisi nilainya kemudian di return. Oke, kemudian ada kelas anak yaitu Servlet Post Repository, di mana dia menerapkan extend, artinya dia mewarisi sifatnya post repository, artinya di sana dia akan mewarisi sifat getLetPost. Nah, sekarang di kelas anak, Servlet Post Repository ini membuat sebuah metode yang namanya sama persis dengan metode kelas induk, yaitu getLetPost. Kita lihat di line 32, ini namanya sama persis dengan yang ada di sini. Penggunaan parent inilah yang disebut sebagai overloading, sedangkan pendefinisian ulang itu disebut sebagai overriding. Pendefinisian ulang kemudian
kemudian kita modifikasi. Nah, modifikasinya di mana? Sedikit saja modifikasi sudah disebut sebagai overriding. Jadi satu, overload sama override. Di sini perlakuannya adalah shuffle atau mengacak dari hasil yang kita dapat dari parent. Kemudian kita return. Kalau dijalankan, di sini kita membuat sebuah objek dulu dengan nama post repository. Kemudian print r post repository get.post. Ini berarti kita memanggil metode yang ada di kelas induk. Kemudian di bawah kita membuat sebuah objek untuk kelas anak, yaitu server post repository, new server post repository. Perhatikan di sana ada perbedaan huruf besar sehingga diartikan sebagai entitas yang berbeda. Kemudian print r server post repository, dia memanggil metode yang sama miliknya kelas induk, tetapi sudah dimodifikasi di kelas anak. Kalau hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di kelas induk menghasilkan array, yaitu array yang pertama 1, 2, 3 urutannya. Kemudian di kelas anak, di sana masih meskipun dimodifikasi, ternyata urutannya masih tetap sama, ya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, kita jalankan ulang. Kita coba cek hasilnya. Oke. Urutannya 1, 2, 3 yang pertama. Kemudian yang kedua sudah pernah diacak di sampel. Dia jadi 3, 1, 2. Ini proses modifikasi dari kelas induk atau merupakan konsep overriding sama overload. Oke, dari sini dulu jelas kira-kira konsepnya, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Semoga nggak bingung. Ada yang kira-kira? Oke, saya coba lanjutkan dulu ya. Kita coba kembali ke materinya. Setelah overload sama override, kita punya konsep nanti adalah abstract class, tapi sebelumnya kita coba perhatikan ini dulu. Overload itu sendiri pada PHP bertujuan untuk pembuatan properti yang dinamis pada sebuah kelas di dalam PHP. Dengan overloading, kita bisa membuat public property baru atau public method baru pada saat pembuatan objek. Ini dengan magic keyword tadi ya, dengan set, unset, kemudian get. Penggunaan overloading pada kelas PHP ini memungkinkan interaksi dengan variabel dan metode yang tidak didefinisikan sebagai function.
Mas Wahyu, saya mute dulu. Oke. Sekarang coba kita bahas untuk abstrak kelas sama abstrak method. Namanya abstrak belum jelas berarti. Artinya itu kalau diidentikan masih sebatas pemikiran. Dimana kalau pemikiran itu tidak kita wujudkan, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita ingin mewujudkannya, maka harus sesuai dengan pikiran-pikiran yang sudah kita definisikan di awal. Inilah konsep dari abstrak kelas. Abstrak kelas merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa siapa saja yang mewarisi induk kelas akan memiliki metode yang sudah ditentukan. Contoh, saya ingin membuat sebuah kelas, namanya kelas bangun. Di sana ada, karena sudah saya definisikan, saya mengharuskan di kelas bangun itu ada sebuah metode, yaitu hitung luas, hitung keliling. Itu wajib. Kemudian di sana ada hitung persegi, hitung persegi panjang, hitung lingkaran, hitung belah ketupat. Nah, masing-masing itu kalau saya definisikan sebagai abstrak, maka di kelas anak yang mewarisi sifat itu harus ada metode-metode tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah penseragaman. Artinya kalau kita sudah definisikan, misalkan, oke, aturannya seperti ini, abstrak kelas. Jadi ketika kelas itu nanti dimanfaatkan oleh orang lain, maka orang lain itu pasti memiliki keseragaman. Baik itu berupa nama metode, propertinya, parameternya, meskipun kita tidak bisa mengontrol di dalamnya itu isinya apa. Tapi setidaknya mulai dari properti, mulai dari metodenya, kemudian parameternya, itu sudah bisa ditentukan. Di dalam konsep abstrak kelas, keyword yang dipergunakan adalah abstrak. Itu nanti didefinisikan di depan dari nama kelas atau nama metode. Abstrak kelas menandakan bahwa kelas siapa saja yang mewarisinya harus menerapkan metode yang telah diwajibkan. Meskipun di dalam abstrak kelas nanti ada metode yang sifatnya publik juga yang bisa diwariskan, tetapi dia sifatnya opsional, artinya bisa diimplementasikan, bisa tidak. Metode kelas anak atau metode kelas anak harus didefinisikan dengan nama yang sama dan mendeklarasikan ulang metode abstrak induk. Metode kelas anak harus ditentukan dengan mengubah akses yang sama. Kalau di kelas abstrak sudah ditentukan untuk bertipe publik, maka juga harus publik. Kalau bertipe private, maka juga harus private.
Jumlah argumen yang diperlukan harus sama juga, atau parameternya harus sama juga. Namun nanti di kelas anak, ini memungkinkan untuk memiliki argumen berbeda atau penambahan. Oke. Dari sini kira-kira cukup jelas atau ada kebingungan? Oke, sebentar. Kita coba cek contoh implementasinya. Oke, kelihatan? Ini contoh dari abstrak kelas dan abstrak method. Sebagai contoh, di sana ada abstrak kelas car, mobil. Di sana ada public name, ada public function construct, ada satu parameter yaitu name. This name sama dengan name. Ini proses yang ada di kelas induk. Kemudian di bawah, di situ ada abstrak public function intro. Nah, di belakang itu ada titik 2 string, yaitu sebenarnya adalah tipe hinting. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tipe hinting itu kalau sekilas adalah bagaimana kita memaksakan tipe data dari inputan di dalam sebuah metode. Atau kita sebut sebagai parameternya. Kemudian di kelas anak, di sana ada kelas Audi, extend car. Dia memiliki public function intro. Memang seharusnya karena kalau dia extend car, maka dia wajib memiliki public function intro. Di sana juga bertipe string. Di return, choose German quality I am this name. Nanti kita coba modifikasi script ini biar kelihatan fungsinya. Kemudian ada kelas Volvo extend car. Dia juga sama, memiliki metode intro, karena dia juga wajib menerapkan itu, meskipun isinya berbeda-beda. Masing-masing dia memanggil yang sama, yaitu this name, kemudian this name. Padahal this name itu di tiap anak kelas tidak ada, adanya ada di kelas induk. Tinggal nanti ketika membuat sebuah objek,
dia mau dikasih parameter seperti apa. Kemudian ada kelas Citrun extend car. Dia juga punya intro. Kemudian bertipe string yang sama, return-nya berbeda. Nah, di bawah kita lihat pembuatan objeknya. Audi, new Audi. Kemudian tanda petik Audi, artinya ini membuat sebuah objek sekaligus memanggil sebuah konstruktor, mengisi variabel name dengan Audi. Kemudian dicetak Audi intro. Volvo juga gitu, dia memanfaatkan konstruktornya kelas induk, kemudian mencetak intro. Mas Kevin ya. Kemudian Citrun juga sama. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini nggak jauh beda. Isinya sama persis. Cuman berbeda stringnya saja. Name-nya juga berbeda. Karena diambil dari konstruktor. Kita coba modifikasi salah satu. Contoh di kelas Citrun ini, salah satu saja inputannya kita buat angka. Apakah dia dipaksa? Kalau tipe hinting itu nanti memaksa, apapun inputannya akan dipaksa. Kalau inputannya angka juga akan dianggap sebagai string. Oke. Nah, ternyata benar bahwa inputan angka pun dia akan dianggap sebagai string. Karena di sini sudah dipaksa menjadi string. Kita coba di kelas Citrun kita ubah definisinya seperti ini. Kita coba jalankan. Di sini ada fatal error. Declaration of Citrun intro must be compatible with car intro. Oke, Mas Kevin baru masuk. Oke. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang benar itu abstrak class sama abstrak method itu memaksa. Buktinya kalau kita tidak mencoba untuk tidak mengikuti aturan dari abstrak, ternyata juga muncul error ya, di mana harus kompatibel dengan car intro. Kita coba lagi, kita kompatibelkan. Untuk intronya itu kita buat sama juga string. Tetapi kita buat bukan public. Kalau nggak public nggak bisa diakses. Oke. Nah, coba di kelas car untuk Citrun ini ya. Coba di kelas Citrun, saya mencoba untuk tidak menerapkan metode intro. Hasilnya seperti apa? Apakah kita tetap dipaksa? Nah,
Di kelas Citrun harusnya ketika tidak ada proses sama sekali. Kalau yang benar ini nanti akan muncul error ya. Pesan errornya akan berbeda, yaitu nanti kita diharuskan untuk menerapkan abstrak. Kita cek dulu. Fatal error, class Citrun contain one abstract method ya, and must therefore declare abstract or implement. Ini mengindikasikan bahwa setiap anak yang mewarisi sifat dari induknya, terutama metode itu kalau didefinisikan sebagai abstrak, maka dia wajib untuk diimplementasikan. Meskipun tidak bisa disetir ya isinya apa. Meskipun isinya kosong pun nggak masalah. Seperti itu. Apalagi ya. Kita coba lihat materinya lagi. Coba. Oke. Ternyata sudah sampai di situ. Oh, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan. Terkait overload, override, abstract class. Apakah ketika kita mendefinisikan sebuah kelas itu kelas abstrak tidak boleh memiliki metode yang non-abstrak? Boleh. Ya, nanti berbeda lagi dengan bahasan selanjutnya, yaitu interface. Kalau interface itu full, tidak boleh ada metode-metode lain. Tapi kalau abstrak kelas masih dimungkinkan. Jangan lupa ya untuk mengisi ini kehadiran di Elina. Cek suara saya masuk. Coba. Masuk, Pak, masuk. Oke. Jadi saya mati. Oh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kira-kira implementasinya seperti apa? Kalau di pemrograman sebuah project gitu. Ada yang bisa bantu? Berdasarkan fungsinya, kira-kira kelas abstrak itu seperti apa implementasinya kalau di dalam sebuah pengerjaan project?
Silakan. Mati lagi ini. Ada mungkin? Yang bisa jawab? Cukup kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada, silakan nanti dicoba ya. Dengan konsep ini, dengan beberapa macam teknik pemrogramannya di dalam PHP, kita coba ketemu hari Rabu depan berarti ya, karena kami sudah libur. Pak, ini link YouTube-nya nggak ditaruh di Elina, Pak? Oh iya, habis ini saya taruh di Elina. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Saya taruh ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, jangan lupa untuk membaca e-booknya lagi kalau masih bingung, atau melihat YouTube-nya lagi, atau coba kalau yang penasaran bisa mencari referensi-referensi lain. Nanti kalau di tengah jalan ada pertanyaan atau kebingungan, silakan boleh kontak saya juga. Kalau bisa saya bantu gitu ya. Ini kendala koneksi sebentar. Baru 10 ya yang ngisi ini ya, daftar hadir ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung di hari Rabu depan. Semoga bahasan kita pagi ini memberikan manfaat bagi kita, tambahan ilmu. Semoga di belakang hari juga dapat berguna
memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Akhir kata, mohon maaf kalau dalam penyampaian materi hari ini ada beberapa kendala maupun kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan ya. Ya, terima kasih Pak. Siapa? Yuk, sama-sama. Siapa? Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Monggo, silakan.